Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat dan perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Namun sebelum itu Bapak ingatkan, karena saat ini kita masih dalam keadaan pandemi corona, maka jangan lupa selalu cuci tangan, gunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Baik anak-anakku yang saya banggakan, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan melihat bagaimana peran penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan kedamaian di negeri kita ini. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum memiliki kedudukan yang tertinggi, maka sering dikatakan supremacy of law, artinya hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi. Dan hukum menjamin keadilan dalam kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, di sini ada beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki sinergis bekerja untuk mencapai keadilan. Yang pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, jaksa atau dikenal dengan penuntut umum. Dan yang ketiga adalah hakim. Hakim memiliki tugas sebagai pemutus perkara dalam proses persidangan. Dan penegak yang berikutnya adalah advokat, atau kita sering sebut dengan pengacara. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai dari yang pertama, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita ketahui polisi merupakan lembaga penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum, dia bertugas untuk mengadakan atau melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada saat itu. Tugas dan wewenang polisi negara Republik Indonesia diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan keamanan kepada masyarakat. Jadi, polisi adalah juga sahabat kita. Polisi bekerja dengan profesional. Maka, hormati polisi sebagai penegak hukum. Selanjutnya, masih banyak tugas-tugas polisi yang lain, tetapi di sini Bapak akan menyampaikan bahwa polisi intinya adalah sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada proses-proses hukum. Baik itu hukum yang bersifat pidana, yang ringan, yang berat, ataupun yang kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah jaksa. Jaksa dalam hal ini bertugas sebagai penuntut umum. Nah, peran jaksa dalam bidang pidana diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penuntutan. Maksudnya, setelah pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh polisi, kemudian diajukan ke jaksa, dan disitulah jaksa melakukan penuntutan berdasarkan bukti-bukti yang diterima dari kepolisian. Kemudian yang kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya, ketika seorang hakim memutuskan perkara dan yang melaksanakan putusan itu adalah jaksa, atau kita menyebutnya eksekusi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana, pengawasan, dan lepas bersyarat. Ini dalam pengawasan
kejaksaan. Kemudian yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Artinya, jaksa bersinergis dengan polisi untuk melakukan pemeriksaan ulang yang dipandang perlu apabila berkas-berkas yang akan diajukan dalam proses pengadilan belum mencukupi. Itu diantaranya peran jaksa. Kemudian yang ketiga adalah hakim. Nah, di sini hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kekuasaannya. Seorang hakim harus betul-betul memiliki jiwa yang baik. Artinya apa? Seorang hakim itu harus memiliki persyaratan-persyaratan yang barangkali memiliki kelebihan-kelebihan dari petugas-petugas lainnya. Di antaranya bahwa hakim itu harus memiliki integritas. Kemudian hakim harus berkepribadian tidak tercela. Hakim harus jujur. Hakim harus adil. Hakim harus profesional. Dan hakim pun harus berpengalaman dalam bidangnya. Karena apa? Keputusan hakim memiliki konsekuensi yang sangat luar biasa. Apabila hakim tidak memutus perkara dengan adil, maka pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia, tapi juga pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam keputusan hakim selalu diawali demi Allah, demi kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya berarti apa? Pertanggungjawaban hakim itu dipertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, selain penegakan hukum, polisi, jaksa, dan hakim, ada juga penegak hukum yang lain yang memiliki fungsi dan tugas tidak kalah pentingnya, yaitu advokat. Advokat adalah seseorang yang berprofesi ahli hukum dalam proses pengadilan atau yang dikenal dengan pengacara. Dia berfungsi sebagai pendamping tersangka atau terdakwa baik dalam kasus pidana maupun perdata. Nah, itu yang dimaksud dengan pengacara. Jadi pengacara itu adalah membantu proses hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum sehingga hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya. Kemudian selain advokat juga ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah lembaga negara yang memang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya hasil dan hasil guna terhadap peningkatan penyelesaian kasus-kasus pemberantasan korupsi sehingga betul-betul keadilan itu dapat dijaga dan dipertahankan. Justice for law or law for justice. Itu barangkali anak-anak apa yang disampaikan sebagai lembaga penegak hukum. Kita simpulkan lembaga penegak hukum yang pertama adalah polisi, yang kedua adalah jaksa, yang ketiga adalah hakim. Kemudian selain polisi, jaksa, dan hakim ada juga advokasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang ditentukan atau diatur oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat sehingga dapat mencapai wujud yang kita impikan, yaitu masyarakat yang sejahtera. Itu barangkali anak-anak materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan sebagai bahan yang harus kalian pelajari, tugas dari Bapak adalah kalian catat tugas-tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik itu hukum dengan sanksi yang ringan, sedang maupun yang berat. Itu saja barangkali pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita seperti biasa berdoa. Berdoa selesai. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.